Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN pada 1 April 2022 menuai kontroversi. Banyak pihak yang meminta agar rencana tersebut ditunda karena berbarengan dengan lonjakan harga sembako. Kementerian Keuangan berargumen kenaikan ini guna membangun fondasi penguatan rejim pajak di Indonesia ke depannya. Namun, tepatkah kenaikan PPN dilakukan di tengah pemulihan ekonomi masyarakat yang sedang berlangsung dan juga kenaikan sejumlah harga bahan pokok seperti minyak goreng misalnya? Sekarang ini fokus kita pemulihan ekonomi. Namun fondasi untuk pajak yang kuat harus mulai dibangun. Jadi caranya gimana ya tadi, pemerintah kalau ada penerimaan kita kembalikan ke rakyat. Tadi apakah melalui bansos, jadi masyarakat yang tidak bayar pajak malah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah itu semuanya bisa dikerjakan, kita capai dan kita bangun setahap demi setahap kalau fondasi pajak kuat. Sri Mulyani menjelaskan kebijakan pajak saat ini dibutuhkan untuk membangun negara dan membantu masyarakat. Sri Mulyani mengatakan soal pajak harus dilihat secara keseluruhan. Pajak yang dibangun untuk menciptakan rejim pajak adil yang kuat. Pajak untuk bangun rakyat. PPN naik secara bertahap menjadi 11% pada 2022 dan 12% pada 2025. Menurut Sri Mulyani masih lebih rendah kalau dibandingkan dengan banyak negara lain. Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri mengambil sikap menolak kebijakan tersebut. Faisal mengatakan alasan paling utama penolakannya yaitu tidak ada unsur keadilan yang selama ini disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya. Keadilan yang dimaksud adalah ketika PPN naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%. Namun di saat yang sama, pajak penghasilan PPh badan diturunkan dari 25% menjadi 22%. Nah, yang tidak disampaikan itu misalnya fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada perusahaan besar itu jauh lebih banyak. Misalnya penurunan pajak hitungan perusahaan dari 25% ke 22%. Sementara untuk rakyat itu dinaikkan. Untuk rakyat dinaikkan. Faisal juga menyoroti tingkat produktivitas penerikan PPN yang rendah oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Ini artinya masih banyak pihak yang seharusnya menyetorkan PPN akan tetapi tidak tertangkap oleh DJP. Ya pemerintah kerja keras dulu untuk mengintensifkan penerimaan PPN ini. Masih banyak ruang di dalam PPN ini yang belum tergali. Dan yang menyayat hati itu tadi, kok pajak keuntungan perusahaan diturunkan. Kemudian perusahaan smelter Cina bayar pajaknya nol. Gimana sih ini? Kita membangun buat rakyat Cina apa buat rakyat Indonesia? Kita membangun ini buat pengusaha batu bara atau buat rakyat Indonesia? Okay. Semua dikecualikan bagi mereka. Bahkan mereka akan dapat fasilitas royalti 0%. Iya kan? Undang-undangnya sedang dibahas. Jadi semua diberikan kepada atas nama investasi, semua dibebankan kepada rakyat.